Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati, menaungi para ulama, ustadz, keluarga dan tim. Amin ya rabbal alamin. Ustadz izin meminta nasihat. Saat ini saya merasa sedang berada di titik rendah. Qadarullah saya sudah 2 tahun terakhir belum mendapatkan pekerjaan. Adapun saat ini dengan usia yang sudah cukup matang, qadarullah belum menikah. Saya merasa sedih dan juga khawatir akan kondisi tersebut. Terlebih ketika melihat teman-teman seusia saya produktif bekerja, lalu bisa membahagiakan orang tua mereka dengan hadiah-hadiah dan sudah menikah. Kadang terbesit perasaan cemburu akan hal tersebut. Apakah itu termasuk hasad? Tetapi saat perasaan cemburu itu muncul, saya tidak berharap nikmat itu hilang dari orang lain. Jika iya, itu hasad, bagaimana cara supaya bisa menekan perasaan cemburu atau hasad yang muncul itu agar tidak melelehkan saya? Ustaz, mohon nasihatnya. Semoga Allah memudahkan Ustaz untuk menjawab pertanyaan saya. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum wa iyyakum wa fikum barakallah. Yang pertama, semoga ini nggak masuk hasad karena tidak ada sisi karena penanya tidak berharap nikmat itu hilang dari orang itu. Semoga ini masuk ke dalam ghibthah. Ghibthah itu iri positif ketika melihat seseorang mengerjakan kebaikan sehingga dia ingin melakukan kebaikan juga. Jadi dia nggak ada keinginan nikmat itu hilang dari orang tersebut atau kesel kenapa sih dia yang diberikan kesempatan itu, kenapa bukan saya, atau dia nggak pantas. Nggak, dia iri positif aja. Saya senang dia ngeliat fulan ini bisa ibadah, bisa takarruf, dan saya ingin seperti dia. Kalau itu yang terjadi maka itu ghibthah, dan itu hal yang positif. Itu hal yang penting. Makanya kan diantara ghibthah kata Nabi SAW, la hasada illa fitnatain, tidak ada hasad kecuali dalam 2 hal, diantaranya ketika melihat seseorang diberikan harta oleh Allah lalu dia infakkan siang dan malam di jalan Allah SWT, lalu orang itu menghabiskan hartanya di jalan Allah SWT, itu hal yang positif. Lalu kita iri, kok dia bisa ya, kenapa saya nggak bisa? Jadi itu hal yang terpuji. Adapun masalah beliau 2 tahun terakhir belum mendapatkan pekerjaan, tanpa mengurangi rasa hormat dan tanpa meremehkan masalah ini, karena semua kita tahu mencari pekerjaan, jadi mencari pekerjaan itu susah. Tapi kalau kita eh, kita berpikir lebih dalam, yang susah itu mencari pekerjaan tetap. Tapi kalau tetap bekerja, insya Allah nggak susah. Memang kalau mencari pekerjaan tetap sulit di banyak tempat kondisi seperti ini. Tapi kalau tetap bekerja tanpa gengsi, tanpa ribet milih-milih, yang penting mendapatkan rezeki yang halal, insya Allah dimudahkan oleh Allah. Dan 2 tahun terlalu lama untuk hal ini, sangat lama. Nabi kita SAW yang bersabda, "Lau kuntum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu khimasan wa taruhu bitana." Kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka Allah akan memberikan rizki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rizki kepada seekor burung. Ia pergi di pagi hari dengan perut lapar dan ia pulang di sore hari dengan perut kenyang. Jadi kalau kita benar-benar tawakal, gak perlu nunggu sampai 2 tahun. Hari itu Allah kasih rezeki. Begitu 2 tahun gak ada, itu berarti ada masalah besar dalam ketawakalan kita. Jadi coba bergantunglah kepada Allah SWT. Lalu lakukan upaya dan usaha. Burung kan kata Nabi, taghdu khimasan. Ia keluar, ia terbang di pagi hari. Jadi harus ada effort, harus ada upaya. Lalu pulang sore hari dalam kondisi kenyang. Jadi kalau kita lakukan itu, kalau kita melakukan hal tersebut, maka nggak perlu nunggu 2 tahun atau 1 tahun.
atau 1 bulan atau 1 pekan, hari itu Allah kasih rezeki. Tapi pekerjaannya nggak tetap, nggak ada masalah. Nggak ada yang tetap di dunia, semuanya fana. Yang penting itu tetap bekerja, dan nanti Allah akan kasih pertolongan. Makanya diriwayatkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, la yaq'ud ahadukum an talabi rizki wa yaqul Allahumma rzuqni. Jangan pernah pasif dari mencari rezeki. Jangan pernah duduk-duduk tok. Jangan pernah itu tadi pasif dan nggak melakukan apapun untuk rezeki. Jadi nggak boleh pasif dalam mencari rezeki. Harus aktif. Itu kata ulama, kata orang soleh, kata manusia yang paling zuhud kedua setelah Abu Bakar, Umar bin Khattab. Beliau kan orang paling zuhud, manusia yang paling zuhud dan ranking kedua. Itu mengatakan jangan pasif dalam mencari rezeki. Anda harus keluar, Anda harus bergerak, Anda harus cari, harus belajar lagi, tingkatkan skill. Jangan pernah pasif dan berdoa Allah merzuqni. Lalu berdoa ya Allah berikan aku rezeki. Bukan begitu. Lu berarti salah doanya, bukan salah doanya, pasif yang salah. Anda berdoa lalu Anda keluar. Anda berdoa, Anda bekerja. Anda berdoa, Anda berjuang. Anda berdoa, Anda berusaha. Lalu beliau melanjutkan, faqad alimtum anna as-samaa la tumtiru dhahaban wala fiddah. Karena Anda sudah tahu, kata Umar, langit itu tidak pernah menurunkan hujan emas dan perak. Nggak, bukan. Rezeki itu bukan diantarin pakai apa pakai apa delivery service ke rumah Anda. Anda harus berjuang tanpa mengurangi rasa hormat. 2 tahun kalau nggak ada udzur syar'i, kalau bukan karena sakit atau apa. Tapi banyak orang sakit juga dapat rezeki kok. Banyak orang sakit masih bekerja. Bahkan sebagian mereka sakit parah. Ada banyak orang yang sedang berjuang dengan kankernya, masih kerja. Orang yang divonis tinggal berapa tahun lagi atau berapa bulan lagi oleh dokter, masih kerja. Ada banyak orang seperti itu. Ada orang tidak diberikan tubuh yang sempurna, kerja. Kerja, jadi berkarya, beraktivitas, melakukan sesuatu. Tidak bisa pasif di rumah. Burung tuh keluar. Burung itu keluar. Bukan tunggu di sarang. Ia keluar. Nanti Allah akan berikan keberkahan. Dan Nabi SAW pun demikian. Manusia terbaik, nggak pasif. Manusia-manusia terbaik itu tidak pasif. Tidak berpangku tangan, tidak ngandelin orang. Itu para nabi. Dan lihat Nabi kita alaihi salatu wassalam. Nabi SAW bersabda dalam Bukhari, "Kana Daud alaihi salam la yaqul illa min amali yadih." Nabi Daud itu tidak makan kecuali hasil dari usaha pribadinya sendiri. Jadi pekerjaan yang dilakukan tangannya. Itu Nabi Daud. Dan Nabi SAW bersabda dalam Bukhari, "Ma akala ahadun ta'aman qad khairan min an ya'kula min amali yadi." Tidak tidak ada makanan yang dimakan oleh seseorang yang lebih baik daripada makanan yang didapatkan dari jerih payahnya sendiri. Wa inna Nabi Allah Daud alaihissalam, sesungguhnya Nabi Allah Daud alaihissalam, karena yakul min amali yadi, beliau makan dengan jerih payahnya sendiri, kedua tangannya sendiri. Itu manusia terbaik, dan itu sabda Rasulullah SAW. Itu sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi hadirin Allah muliakan,
Kalau itu para nabi, gimana kita? Jadi jangan gengsi, jangan malu dan seterusnya. Dan dalam hadis Muslim, Nabi SAW mengatakan bahwa karena Zakaria najjar, Nabi Zakaria itu tukang kayu. Nabi SAW mengatakan, ada itu para nabi alaihi salatu wassalam. Jadi kalau itu para nabi, apakah kita masih gengsi untuk melakukan hal-hal yang kita anggap nggak keren? Padahal itu halal, nggak berkelas. Padahal itu halal. Dan nggak berkelas itu asumsi kita aja atau asumsi sebagian orang. Maka itu yang harus diinikan. Dan hidup itu terus berjalan. Kesempatan tidak datang dua kali. Dan sampai kita menyesal dan akhirnya kita gagal. Kalau dalam misalnya.